desa kecil yang tenang, hiduplah seekor kucing bernama Miko. Miko berwarna putih dengan belang abu-abu di punggungnya dan matanya berwarna hijau zamrud yang selalu berkilau penasaran. Miko dikenal sebagai kucing yang sangat ingin tahu. Setiap hari, ia menjelajahi kebun, atap rumah, bahkan pernah tersesat di toko kelontong. Tapi ada satu tempat yang belum pernah ia masuki, yaitu hutan di pinggir desa. Konon katanya, hutan itu penuh misteri. Suatu pagi, saat kabut masih menggantung di udara, Miko melihat seekor kupu-kupu biru besar terbang ke arah hutan. Tanpa pikir panjang, Miko mengejarnya. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin asing pemandangannya. Burung-burung bersuara aneh, bunga-bunga berwarna cerah yang belum pernah ia lihat, dan suara air mengalir lembut dari kejauhan. Tiba-tiba, Miko tersandung akar pohon dan tergelincir ke dalam sebuah lubang kecil. Di dalamnya, ia menemukan gua kecil dengan dinding berkilau seperti kristal. Di tengah gua itu, ada bola kecil bercahaya. Ketika Miko menyentuh bola itu dan cahaya terang menyelimuti tubuhnya, ia tiba-tiba bisa mendengar suara alam pohon, angin, bahkan hewan-hewan kecil bisa berbicara padanya. Seekor tikus tua bernama Tama muncul dan berkata, "Kau telah dipilih, Miko. Kau akan menjadi penjaga hutan kecil ini." Miko terkejut, tapi hatinya terasa hangat. Ia setuju. Sejak saat itu, Miko tak hanya menjadi kucing desa, tapi juga penjaga rahasia hutan. Ia menolong hewan yang tersesat, memperbaiki sarang burung yang jatuh, dan menjaga agar manusia tak merusak alam. Saat malam tiba, Miko pulang ke desa. Ia tetap menjadi kucing lucu yang suka tiduran di teras rumah. Tapi setiap pagi, ia akan kembali ke hutan untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Dan hanya hewan-hewan di hutan dan satu tikus tua yang tahu Miko bukan kucing biasa. Setelah Miko menerima tugas sebagai penjaga hutan kecil, hari-harinya pun berubah. Ia tak lagi hanya berburu kupu-kupu dan tidur di jendela rumah nenek tua pemiliknya. Setiap pagi, begitu matahari naik perlahan di balik bukit, Miko menyelinap keluar rumah dan menuju hutan rahasia yang kini menjadi dunianya yang baru. Di dalam hutan, Miko mulai mengenal teman-teman baru. Ada Lulu si burung hantu bijak, Tama si tikus tua penjaga gua kristal, dan Kika si kelinci cepat yang selim. Jetty penunjuk jalan rahasia. Mereka semua menghormati Miko, walaupun dia hanya seekor kucing rumah. Suatu hari, cahaya aneh muncul dari arah timur hutan. Warna merah menyala, seperti api tapi tidak membakar. Para hewan resah. Cahaya itu datang dari tempat terlarang, lembah gelap, kata Lulu. Sudah lama tidak ada yang berani ke sana. Miko tahu, inilah panggilan tugasnya. Ia tak bisa tinggal diam. Dengan hati-hati, ia menapaki jalan kecil yang hampir tak terlihat. Ditemani oleh Tama dan Kika, mereka melewati sungai kecil. Batu raksasa berbentuk kepala singa dan lorong tanaman berduri. Semakin dekat ke lembah gelap, udara semakin dingin dan suara hutan pun menghilang. Di tengah lembah, mereka menemukan sebuah pohon tua yang terbakar dari dalam, tapi tak hangus. Di bawahnya berdiri seekor makhluk yang belum pernah mereka lihat. Seekor serigala bayangan. "Siapa kamu?" tanya Miko dengan suara tegas. Bulunya berdiri. "Aku penjaga lama hutan ini," jawabnya dengan suara berat. "Aku terbuang karena menggunakan kekuatanku untuk menguasai, bukan menjaga." Tama menggigil. Dia dulu pemilik bola cahaya itu. Serigala itu menatap Miko. "Sekarang kau penjaganya." Miko tidak mundur. "Ya, tapi aku bukan penjaga yang ingin berkuasa. Aku di sini untuk menjaga keseimbangan." Serigala menunduk, lalu menghilang dalam asap tipis. Pohon berhenti menyala, dan cahaya aneh itu pun padam. Hutan pun tenang kembali. Sejak kejadian itu, para penghuni hutan makin menghormati Miko. Mereka tahu, Miko bukan hanya penasaran, tapi juga berani dan berhati-hati.